Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya. Di mana pada pertemuan ini saya akan bahas terkait posting jurnal ya, dan memposting jurnal ke buku besar. Oke, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk proses penyusunan data rekapitulasi dari masing-masing jurnal, baik dari sales jurnal, kemudian cash receipt jurnal. Kemudian kita sudah selesai juga untuk penyusunan data rekapitulasi untuk purchase jurnal, cash payment jurnal, PT cash dan jurnal umum. Ya, dari data-data rekapitulasi yang sudah kita susun dari masing-masing jurnal ini, kita akan coba lakukan proses posting atau memposting ya dari jurnal ini ke dalam buku besar ini. Oke, untuk format buku besarnya kira-kira seperti ini, sama dengan seperti pada umumnya untuk buku besar ya, ada kolom tanggal, ada description, kemudian ada kolom posting debit kredit, dan ada kolom saldo debit kredit seperti itu. Oke, langkah pertama untuk proses penyusunan buku besar ini, yang pertama kalian silakan masukkan semua saldo awal dari masing-masing akun ini, dimana untuk saldo awal untuk masing-masing buku besar ini kalian bisa ambil dari neraca saldo per 30 November yang ada di soal ini. Ya. Kalian bisa ambil dari daftar trial balance 30 November 2018 ini. Oke, contoh misalnya di sini ada saldo awal untuk kas di tangan itu di sisi debit 3 juta. Maka kalian masukkan di buku besar di sini ya, kalian masukkan sebagai saldo awal itu tanggal 1, kemudian opening balance refnya TB, karena saldo kalian langsung masuk kolom balance 3 juta di sisi debit sesuai dengan saldo awal di sini. Oke, misalnya kemudian yang kedua ada kas di tangan, itu ada saldo debit 18.891.550. Kalian masukkan sebagai saldo awal di buku besar tanggal 1, opening balance TB. Oke, langsung kalian masukkan ke kolom balance di di sisi debit sini. Masukkan semua untuk saldo awal masing-masing akun ya. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini jika kalian sudah masukkan ya sebagai saldo awal tanggal 1, jangan lupa karena saldo awal, maka kita notakan tanggal 1 di sini. Oke, lalu setelah saldo awal ini kalian sudah masukkan semua ke dalam buku besar ya. Langkah selanjutnya kita akan coba mulai proses posting dari jurnal khusus ini, mulai dari sales jurnal. Nah, untuk posting dari jurnal ke buku besar ini, kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang sebelumnya sudah kita susun. Contoh, misalnya di sini di data rekapitulasi di sisi debit muncul kode akun, muncul dua akun, yaitu akun dengan kode 1/1130 dan 5/1000. Cara postingnya dari jurnal ini ke dalam buku besar, caranya adalah pertama kita akan coba posting dari sisi sebelah debit dulu. Oke, kita akan coba posting semua akun atau kode akun ini yang ada di sisi sebelah debit. Yang pertama kita masukkan dulu yang 1/1130. Kita cari buku besar kode akun 1/1130, berarti yang ini. Oke, 1/1130. Oke, berarti yang ini ya. Ini adalah untuk akun piutang usaha. Oke, cara postingnya adalah yang pertama di sini jangan lupa tanggalnya dari posting jurnal ke buku besar, kita gunakan penanggalannya adalah tanggal 31. Oke, lalu keterangannya di sini karena kita mau memposting dari sales jurnal atau rekapitulasi yang dihasilkan dari sales jurnal, maka untuk description-nya ini kita masukkan sales jurnal. Dengan refnya kita kasih inisial, untuk sales jurnal adalah SC. Oke, di sales jurnal tadi untuk kode akun 1/1130 atau piutang usaha ini muncul di sisi sebelah debit, yaitu 12.870.000. Maka kita masukkan atau kita posting ke buku besar ini di sisi sebelah debit. Ya, oke. Jumlahnya 12.870.000. Oke, setelah kita selesai memasukkan atau memposting dari jurnal ke buku besar ini, lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo piutang usaha sebelumnya. Oke, sebelumnya ada saldo piutang usaha di sisi debit 1.800.000. Kemudian ada posting dari jurnal penjualan 12.870.000. Oke, di sini kita lihat debit ketemu debit.
Oke, karena debit ketemu debit, maka kita jumlahkan 1.800.000 ditambah dengan 12.870.000. Maka nilai saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit karena debit ketemu debit. Oke, sejumlah 14.670.000. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di sales journal, data rekapitulasi muncul akun 5 strip 1000. Kita cari buku besar untuk kode akun 5 strip 1000. Oke, 5 strip 1000 ini adalah untuk akun harga pokok penjualan atau HPP. Oke, sama seperti tadi caranya kita masukkan tanggal 31. Oke, masih di sales journal karena kita masih memposting ada di sales journal atau rekapitulasi sales journal 5.000. Lalu kemudian kita masukkan di sini SC. Oke, di sales journal harga pokok tadi muncul di sisi sebelah debit 8.036.400. Kita masukkan juga di kolom posting sisi sebelah debit yaitu 8.036.400. Oke, setelah proses posting dari jurnal sales ke buku besar selesai, kita masuk atau kita akan akumulasi dengan nilai saldo harga pokok sebelumnya. Sebelumnya ada saldo harga pokok penjualan di sisi debit 25.100.000. Lalu ada posting dari jurnal penjualan juga di sisi debit 8.036.400. Maka karena debit ketemu debit sama seperti tadi kita jumlahkan. Setelah dijumlah ketemu nilai 33.136.400. Seperti itu. Oke, untuk posting akun yang muncul di sisi sebelah debit selesai. Sekarang kita akan posting untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah kredit atau kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Oke, kita mulai dari kode akun 1 strip 1230. Kita cari untuk buku besar 1 strip 1230. Oke, di sini kalau kita lihat ini adalah untuk akun ini persediaan produk jadi 1 strip 1230. Oke, sama kita masukkan tanggal 31. Keterangannya masih di sales journal ya, ininya SC. Oke, di sales journal untuk persediaan produk jadi tadi muncul di sisi sebelah kredit jumlahnya 8.036.400. Maka di buku besar kita masukkan ke kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 8.036.400. Oke, lalu setelah proses posting dari sales ke buku besar selesai, kita perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya ada saldo persediaan produk jadi di sisi debit 675.000. Lalu ada posting dari sales journal di sisi kredit 8.036.400. Oke, di sini debit ketemu kredit. Kita lihat bahwa nilai saldo posting dari sales itu lebih besar nilainya. Maka kita cari selisihnya. 8.036.400 dengan 675. Maka di sini karena saldonya lebih besar di kredit, maka selisih antara debit kredit ini kita letakkan di sisi sebelah kredit yaitu 7.361.400. Oke, sekali lagi karena nilai posting sales lebih besar daripada nilai saldo sebelumnya, maka selisih saldo sebelumnya dengan hasil posting dari sales ini selisihnya kita letakkan di sisi kredit yaitu 7.361.400. Ini sama dengan 8.036.400 dikurangi 675.000. Maka selisih saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit karena saldo kredit di sini lebih besar. Atau nilai posting dari sales journal, nilai saldonya lebih besar daripada nilai saldo persediaan produk gaji sebelumnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke kode akun 21600. Kita cari di sini 21600 ini adalah kode akun yang ini PPN keluaran. Oke, kita masukkan tanggal 31 masih dengan SC ya di sini sales journal. Di sales journal PPN keluar muncul di sisi kredit 1.170.000. Kita masuk atau kita posting di kolom debit kredit ini di sisi sebelah kredit. Oke, lalu kemudian kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo PPN keluaran di sisi kredit 1.050.000. Lalu ada posting dari sales journal juga di sisi kredit 1.170.000. Maka karena kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit yaitu 2.220.000 ya, seperti itu.
Oke, lalu yang terakhir masih di sales jurnal. Ini untuk akun 4000. Kita cari buku besar 4000. Oke, berarti yang ini adalah untuk akun penjualan atau sales. Kita masukkan tanggal 31 sales jurnal SC. Oke, di sales jurnal penjualan tadi muncul di sisi sebelah kredit. Oke, nilainya 11.700.000. Kita masukkan di sini di kolom posting buku besar di sisi sebelah kredit 11.700.000. Oke, kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 45.180.000, lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi kredit 11.700.000. Oke, karena kredit ketemu kredit, ini kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit yaitu 56.880.000. Oke, untuk posting sales jurnal ya, rekapitulasi atau data rekapitulasi yang di sales jurnal selesai. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal sini. Kita mulai dari rekapitulasi atau akun yang muncul di sisi debit untuk rekapitulasi yang di jurnal cash receipt jurnal nih. Oke, kita mulai di sini untuk data rekapitulasi atau akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Di sini ada akun 1/1120. Kita cari buku besar 1/1120. 1/1120. Oke, berarti ya ini adalah akun kas bank. Oke, kas bank. Kita masukkan tanggal 31. Oke, karena kita mau memposting dari data rekapitulasi atau akun-akun yang muncul di cash receipt jurnal, maka di buku besar ini deskripsinya kita masukkan cash receipt jurnal. Dengan refnya di ini adalah CRJ. Oke, di cash receipt jurnal tadi untuk kas bank muncul di sisi debit yaitu 9.490.000. Kita masukkan ke kolom posting di buku besar di sisi sebelah debit yaitu 9.490.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo kas 18.891.550. Lalu ada posting dari jurnal penerimaan kas 9.490.000. Oke, debit ketemu debit, kita jumlahkan. Saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit yaitu 28.381.550. Lalu yang kedua ada akun 5.000 di cash receipt jurnal, muncul kode akun 5.000. Kita masuk ke buku besar 5.000. Ini adalah untuk akun ya ini masih dengan harga pokok penjualan. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya cash receipt jurnal. Oke, di cash receipt jurnal harga pokok tadi di cash receipt jurnal tadi di harga pokok ada di sisi sebelah debit 916.900. Kita masukkan di sisi sebelah debit 916.900. Oke, kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya masih di debit ya, karena debit ketemu debit, kita jumlahkan. Lalu saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit menjadi 34.053.300. Lalu kita masuk ke sisi sebelah kredit 1/1130. Kita cari buku besar untuk 1/1130. Oke, berarti di sini kalau kita lihat ini adalah akun piutang usaha. Oke, kita masukkan tanggal 31 masih dengan cash receipt jurnal. Oke, di cash receipt jurnal piutang usaha tadi muncul di sisi sebelah kredit 8.060.000. Kita masukkan, kita posting ke buku besar kolom posting di sisi sebelah kredit 8.060.000. Oke, lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 14.670.000. Lalu ada posting dari jurnal penerimaan kas 8.060.000. Oke, debit ketemu kredit. Nah, di sini karena debit ketemu kredit, kita cari nilai saldonya. Karena lebih besar saldo debit, maka selisih antara saldo debit sebelumnya dengan hasil posting kredit kita letakkan nilainya di sisi sebelah debit yaitu 6.610.000. Ini dapat dari 14.670 dikurangi dengan 8.060.000, maka dapat nilai saldo debit yaitu 6.610.000. Karena debit ketemu kredit maka dikurangin ini. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk kode akun 1/1230. Kita cari buku besar 1/1230. Oke, ini adalah untuk akun persediaan produk jadi. Kita masukkan tanggal 31 cash receipt jurnal. Oke, CRJ di cash receipt jurnal persediaan produk jadi tadi muncul di sisi sebelah
kredit nilainya 916.900.000. Kita masukkan di sisi sebelah kredit 916.900.000. Oke, lalu kita perhitungan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo di sisi kredit 7.361.400. Lalu ada posting dari cash receipt jurnal 916.900. Karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu 8.278.300 rupiah. Oke, itu yang untuk satu strip 1, 2, 3 upload. Sekarang kita masuk ke kode akun 21600. Kita cari kode akun 21600. Oke, 21600 ini adalah akun PPN keluaran. Oke, kita masukkan tanggal 31 cash receipt jurnal CRJ. Oke, di cash receipt jurnal tadi PPN keluar di sisi sebelah kredit 130.000. Kita masukkan di kolom posting buku besar di sisi sebelah kredit 130.000. Oke, kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Oke, di sebelumnya ada saldo kredit, lalu posting ada di sisi kredit. Lalu karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan. Di sini hasilnya 2.350.000. Oke, yang terakhir untuk kode akun 4.1000. Kita cari kode akun 4.1000. Oke, berarti yang ini adalah akun penjualan. Kita masukkan tanggal 31 cash receipt. Lalu di cash receipt tadi penjualan ada di sisi sebelah kredit, jumlahnya 1.300.000. Kita masukkan ke buku besar kolom posting di sisi sebelah kredit 1.300.000. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya 56.850 sisi kredit. Lalu ada posting dari cash receipt di sisi kredit 1.300.000. Oke, kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, seperti itu cara postingnya. Oke, untuk cash receipt jurnal posting ke buku besar selesai. Nah, untuk yang purchase jurnal, untuk cash payment jurnal, untuk petty cash dan jurnal umum, ya, silahkan kalian posting semua ke buku besar. Caranya seperti tadi yang saya sudah kasih contoh di awal. Hasilnya kira-kira kalau sudah diposting semua, nanti ke buku besar hasilnya seperti ini kira-kira. Ya, ini hasil akhir saat proses posting selesai dari sales jurnal, cash receipt, purchase jurnal, cash payment, petty cash, sampai dengan jurnal umum. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, caranya sama seperti tadi. Oke, setelah proses posting ke buku besar selesai, langkah kedua, maka kita akan coba susun daftar trial balance 31 Desember atau neraca saldo 31 Desember. Nah, untuk menyusul trial balance 31 Desember ini caranya cukup mudah sekali. Yang pertama, kita masukkan seluruh kode dan nama akun ini di sini di kolom nomor akun dan description ini. Kita masukkan seluruh kode akun dan nama akun, sesuaikan dengan yang ada di soal ini. Oke, sesuaikan dengan yang ada di soal atau jumlah akun yang ada di soal ini. Oke, kita muat semua di sini, kita masukkan semua di sini. Oke. Kalau sudah kita masukkan untuk kode akun dan nama akun seluruhnya ke trial balance ini, maka kita akan coba masukkan nilai saldo per 31 Desember. Di mana untuk nilai saldo per 31 Desember untuk masing-masing akun ini kita ambil dari buku besar ini. Oke, contoh misalnya kas di tangan, saldo akhir setelah proses posting dari semua jurnal ini selesai, ini menghasilkan saldo akhirnya di sisi debit 2.601.000. 2.601.000. Maka di buku besar atau di trial balance, di trial balance 31 Desember kita juga masukkan di sisi sebelah debit 2.601.000. Oke, lalu yang kedua untuk cash in bank, setelah proses posting dari semua jurnal selesai, ini menghasilkan saldo akhir di sisi debit 22.681.550. Maka saldo ini kita masukkan di neraca saldo 31 Desember juga di sisi sebelah debit, yaitu 22.681.550. Lalu untuk piutang usaha di sini kita lihat di piutang usaha, saldo akhir setelah proses posting selesai menghasilkan nilai saldo debit 6.467.000. Kita masukkan di sini di trial balance juga di sisi debit 6.467.000. Lalu selanjutnya untuk persediaan bahan baku, ya, menghasilkan juga saldo debit
566.340. Kita masukkan di trial balance 31 Desember juga di sisi debit 566.340. Oke, caranya seperti itu. Silakan untuk persediaan barang dalam proses dan seterusnya ini kalian ambil saldo akhirnya ya. Jika saldo debit kalian masukkan di sini debit. Jika saldonya kredit, contohnya misalnya seperti mana tadi? Seperti ini. Untuk persediaan barang dalam proses saldo akhirnya adalah kredit 7.740.590. Maka di sini pun kita akan masukkan di sisi sebelah kredit ya 7.740.590. Jadi buku besar ini nilai saldonya jika saldo akhirnya debit, kalian masukkan di sini debit. Jika nilai saldo akhirnya menghasilkan saldo kredit, maka kalian masukkan di sini juga di sisi sebelah kredit. Oke, jika saldo akhir ini sudah kalian ambil semua, kemudian kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini nanti. Gambaran untuk trial balance 31 Desember. Setelah nilai saldo buku besar ini kalian ambil semua, lalu kalian masukkan di sini, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah kalian masukkan semua nilai saldo akhir dari masing-masing buku besar ini, maka kalian jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah saya jumlah di sini hasilnya adalah menghasilkan nilai saldo untuk sisi debit dan kreditnya itu adalah 470.280.990 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, saya rasa itu sementara untuk tutorial terkait uji kompetensi 2023 khususnya adalah paket 4. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas terkait jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.